Halo teman-teman, kembali lagi di Semangat Talks bersama saya Muhammad Hoirul Anwar dan saya Hawa Indriwati. Nah, jadi kita kedatangan siapa nih Kak Hawa? Nah, kali ini Kak Irul kita menghadirkan langsung narasumber dari dalam sekolah kita nih Kak Irul. Wah, siapa tuh Hawa? Ada Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Halo. Dan ada juga Pak Hadi nih teman-teman. Halo Pak Hadi. Halo semuanya. Nah, mungkin banyak tuh teman-teman yang masih bertanya. Untuk siswa SMA 4 mungkin sudah pada tahu siapa Pak Hadi, siapa Pak Ardi. Siapa sih ya nggak kenal Pak Hadi dan Pak Ardi ini? Tapi teman-teman di luar kan belum mengenal mereka. Lebih lanjutnya, marilah kita dengarkan perkenalan dari Pak Hadi dan Pak Ardi. Dimulai dari Pak Hadi. Silakan Bapak. Terima kasih. Halo semuanya yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Hadi Suprayitno, Kepala Sekolah SMAN Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah di sini mulai tanggal 9 September tahun 2015. Alhamdulillah tahun ini sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak, yaitu SMA penggerak di Kalimantan Timur. Mungkin sekian dulu untuk perkenalan. Oh ya, sekarang ganti lagi nih Pak Ardi yang perkenalan. Tadi Pak Hadi sudah. Nah, apa Pak? Kayak lemas betul ini Pak. Aduh. Semangat dong, semangat. Harus semangat Pak. Aduh. Aduh. Langsung nih. Iya, langsung perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Pak Ardiansah. Sementara ini menjabat sebagai wakil kesiswaan. Sementara. Sudah hampir 18 tahun menjadi wakil kesiswaan di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Dan alhamdulillah ya, saya bersyukur dengan ke 18 tahun itu juga mendampingi Pak Hadi sebagai kepala sekolah untuk menjadikan sekolah kita sebagai sekolah penggerak yang ada di Kalimantan Timur, tentunya seperti itu. Mungkin demikian dulu perkenalan dari saya. Terima kasih. Nah, itu teman-teman perkenalan dari Pak Hadi dan Pak Ardi. Nah, kalau dengar-dengar nih Pak ya, Bapak ini diangkat menjadi Kacapdin Pak ya? Ya. Nah, apa ini yang Bapak rasakan nih setelah dilantik nih? Bagaimana rasanya Pak? Terus terang rasanya ya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lah. Waduh, Nggak bisa berat digambarkan. banget ini berarti Berat Pak banget. ya. Berat banget. Karena memang separuh jiwanya masih jiwa mendidik, tentunya jiwa Bapak kan tetap masih di SMA 4. Ya. Biasa menghadapi benda hidup dengan benda mati nanti pasti berbeda. Iya. Fenomenanya. Dan pasti hasilnya juga pasti berbeda. Yang mengenang kalau benda hidup ini pasti banyak, tapi benda mati ini yang dihadapi pasti ya tidak ada yang mengakuinya karena tidak kelihatan. Ya alhamdulillah selama ini mungkin juga saya didampingi oleh Pak Hadi, selama menjadi wakil kesiswaan. Ya termasuk kebanggaan saya juga sekolah bisa menjadi sekolah penggerak satu-satunya di Kabupaten Penajam, sehingga bisa mengangkat nama sekolah SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara di mata masyarakat, tentunya seperti itu. Dan memang banyak harapan-harapan mungkin yang perlu kita pertahankan di sini, tentunya terhadap siswa-siswi SMA 4 yang menjadi kebanggaan Bapak selama ini kan begitu. Waduh. Banggaan nih. Karena kebanggaan, kenapa dikatakan kebanggaan? Karena disitulah letak pundak keberhasilan dari sebuah pendidikan adalah di siswanya. Karena pasti nanti akan melahirkan sebuah output yang bervariasi. Tentunya itulah yang diakui di masyarakat. Gitu loh. Walaupun sekolahnya bagus, ketika outputnya jelek, maka itu juga dapat pengakuan dari masyarakat. Ya pasti jelek juga. Tapi ketika outputnya bagus, maka sekolah itu juga akan bagus. Ya di mata masyarakat, mungkin seperti itu sih. Waduh, kayaknya berat banget nih Pak buat Bapak ninggalin SMA Negeri 4. Sangat berat sekali. Sangat berat, susah digambarkan berarti. Tidak bisa di. Ya karena alhamdulillah juga kan ya, karena ini adalah Bapak sebagai ASN, aparatur sipil negara, ya dapat tugas dimanapun ya Bapak harus siap, karena memang itu komitmennya dari dulu kan. Ya siap ditempatkan dimanapun. Ya, gitu. Nah itu teman-teman, penjelasan singkat tentang Pak
Pak Ardi yang diangkat menjadi Kacapdin di wilayah Wilayah 5. Sekarang kita ke Pak Hadi lagi nih. Ya. Nah, Bapak, apa sih yang Bapak rasakan selama menjadi kepala sekolah itu, Pak? Mungkin sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat ya kepada Pak Ardiansyah yang selama ini pertama sebagai guru di sini 18 tahun, artinya mulai merintis sekolah ini sampai kondisi sekarang yang kalian nikmati. Ini juga adalah diantaranya adalah juga jasa dari Pak Ardiansyah ya. Yang kedua juga beliau adalah wakil kepala sekolah yang selama ini mendampingi Bapak dalam suka dan duka Pak ya, suka dan duka ya terkait dengan tugas-tugas kedinasan, dan beliau adalah juga sangat baik memang kinerjanya selama ini. Tiap tugas yang Bapak berikan hampir semua dikerjakan dengan baik ya, dilaksanakan dan juga berhasil dengan baik. Yang ketiga adalah beliau juga dalam sekolah penggerak sebagai tim PKP ya. PKP itu pelatihan komite pembelajaran ya, yang bertugas untuk memberikan pemahaman pada guru-guru terkait dengan pembelajaran di sekolah penggerak. Mengenai suka duka sebagai kepala sekolah, ya semua profesi itu saya Bapak pandang memang semua ada sukanya, ada dukanya. Jadi jangan dilihat dari satu sisi saja ya. Betul. Ya sukanya tentunya kalau kita bisa melaksanakan tugas ya dengan baik, kemudian buat program itu berjalan dan menghasilkan hasil yang juga baik ya. Sedangkan dukanya adalah ya kalau ada gangguan gitu ya, gangguan bisa berupa kegagalan atau yang sifatnya itu kondisi yang membuat kita tidak nyaman ya. Dan itu biasa sebagai tantangan kita dalam jalan tugas. Itu adalah hal yang sudah jadi semacam bumbunya gitu ya, bumbu dalam kita bertugas dimanapun. Tidak mungkin kita itu akan selalu menemui kesenangan. Pasti di antara kesenangan itu ada Kesedihan. ya kesedihan. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, tidak gembira itu ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Ya kalau kita menyikapi dengan baik, kita dengan bijak, itu kita analisa ya, kita evaluasi kenapa itu kok terjadi ya, kemudian dicarikan jalan keluar. Dan Bapak yakin kalau itu kita lakukan, maka ya kita tidak akan larut dalam kesedihan dan tetap berusaha untuk maju ya. Mungkin itu sementara ya. Waduh, banyak banget berarti suka dukanya selama menjadi kepala sekolah ini Pak ya. Semua sudah dirasain, dari pahitnya, dari manisnya. Udah 2 periode ya Pak ya? Ya ini jalan 2 periode. Tapi sebenarnya Bapak itu jadi kepala sekolah sudah mulai tahun 2009 anak-anak ya. 2009. Jadi pertama itu di SMA Negeri 7 yang Bapak konversi sekarang menjadi SMK Negeri 5. Jadi itu adalah Bapak yang buka. Mungkin kenang-kenangan selama hidup saya adalah bisa membuka SMK di IKN. Itu SMK Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Ya. Kemudian 3 tahun di sana. Setelah itu Bapak pindah ke SMA Negeri 6 selama 3 tahun juga ya. Dan pas 3 tahun kemudian dimutasi ke SMA Negeri 4 sampai sekarang. Wah, sampai sekarang nih teman-teman masih menjadi kepala sekolah SMA Negeri 4 nih. Nah selanjutnya nih Pak, kan sebelum Bapak menjadi Kacapdin wilayah 5 nih Pak ya, Bapak ini menjadi Wakakesiswaan SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Nah kita nih bertanya-tanya nih Pak, Wakakesiswaan itu apa sih Pak? Oke, siap. Wakakesiswaan itu adalah mendampingi kepala sekolah untuk khusus kegiatan kesiswaan, terutama membidangi bagian kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan lain-lain seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau kita hitung memang perannya sekolah itu memang ada 2 yang harus diperhatikan kepala sekolah memang. Tentunya di pendidikan ada ekstrakurikuler, ada kokurikulernya. Nah, ekstrakurikulernya itu adalah yang membidangi kesiswaan. Nah, sedangkan kokurikulernya itu akademiknya adalah kurikulum. Nah, tentunya dua bagian itu yang memang harus selalu berdampingan ketika sekolah itu memang pengen maju. Jadi memang pusatnya, ruhnya sekolah itu ada di situ. Jadi ketika kita melakukan ini tadi
kegiatan, otomatis ya kegiatan yang berkaitan dengan yang non akademik dan sebagainya tadi ya itu memang berpusatnya ke kesiswaan. Tentunya seperti itu. Ya artinya tadi suka duka saya pun menjadi kesiswaan selama mendampingi Pak Hadi, dan keberhasilan Pak Hadi adalah keberhasilan saya juga. Tentunya seperti itu. Karena itu memang harus selalu beriringan gitu. Antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tentunya. Baik itu di bidang kurikulum maupun kesiswaan. Apalagi yang memang berkaitan banyak yang diakui masyarakat adalah kesiswaannya kan begitu di bidang non akademik yang seperti voli dan sebagainya itu kan pasti masyarakat cepat melihat. Ya, betul. Kalau seperti OSN atau apa itu kan jarang itu masyarakat untuk melihatnya. Walaupun itu prestasi juga untuk sekolah gitu kan. Tapi pasti sekolah itu yang dilihat adalah di non akademiknya rata-rata ketika pengen cepat mendapat pengakuan dari masyarakat, tentunya seperti itu. Itu sih untuk suka dukanya. Dan saya selama menjadi kesiswaan itu ya sangat senang sekali. Ya karena memang saya juga memang mungkin kulturnya adalah memang kebiasaan orang lapangan. Ya artinya tadi senang, ya artinya tadi melihat artinya siswa berhasil, kemudian di lapangan itu seperti apa perjuangannya. Karena memang ya ruhnya kesiswaan itu adalah keberhasilan non akademik dari si siswa kita sendiri kan gitu. Mungkin itu sih ya, kalau menurut saya kesiswaan itu artinya tadi itu faktor paling penting untuk kemajuan sekolah, dan memang harus selalu berdampingan dengan visi misi sekolah kita. Dan alhamdulillah selama ini juga dari program kesiswaan itu ya tidak pernah tidak didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, walaupun artinya tadi ada beberapa memang kegiatan yang tidak bisa tercover di sana, itu kita harus maklum juga, harus maklum. Tapi selama ini setiap kegiatan yang kita mau lakukan di kesiswaan itu terutama di bidang ekstrakurikuler seperti voli dan sebagainya, yaitu saya lihat dorongan dan motivasinya kepala sekolah terutama Pak Hadi mungkin ya luar biasa kalau menurut saya untuk bidang non akademiknya gitu loh. Jadi Bapak ini di SMA nih udah menjadi wakil kesiswaan tuh sejak tahun berapa, Pak? Saya mulai dari honor mulai tahun 2004. Wah. Sampai pada saat ini sekitar ya 18 tahun juga. Cuma pernah setahun sekali waktu pergantian kepala sekolah dulu zamannya Ibu Hartini. Jadi itu sempat terganti 1 tahun, 1 periode apa 1 tahun aja. Setelah itu kembali lagi ke saya. Kembali lagi. Berarti tidak ada yang bisa menggantikan Bapak menjadi wakil kesiswaan. Artinya tidak ada, artinya ada, tetap ada. Artinya tadi ya mungkin karena dilihat Pak Ardi mungkin lagi jamnya gak kosong atau seperti apa, jadi bisa termanfaatkan untuk kondisi itu gitu. Dan mungkin juga ya karena saya juga ya begitulah sama anak-anak mulai dari dulu kan, senang bergaul, tapi tetap ada batasan-batasan yang perlu kita batasi, tentunya seperti itu. Ya mungkin ada Bapak Ibu guru yang kompeten di situ, tapi mungkin Bapak dianggap lebih akrab dengan siswa dan lebih gampang dengan bergaul dengan siswa, sehingga mungkin itulah salah satu bentuk mungkin ya kepala sekolah nggak mau memindahkan atau beralih tangan ke Bapak Ibu guru yang lain. Tapi ya untuk sementara ini ya harapan saya nanti ya perjuangan saya itu bisa tetap berlanjut, maksud saya. Ya artinya tadi jangan sampai ya turun lah, paling tidak bisa bertahan gitu kan. Prestasi-prestasi yang siswa SMA 4 bisa ukir, tentunya ya tetap Bapak juga di lingkup ini, di lingkup pendidikan. Alhamdulillah seperti itu. Walaupun Bapak pindah sebagai ya pejabat teras bahasanya tadi ya, tapi ya tetap di lingkungan pendidikan ya, mudah-mudahan juga masih ada link untuk pengontrolannya ke arah kemajuan pendidikan kita semua. Tentunya seperti itu. Banyak banget tuh yang keberatan buat Pak Ardi pindah tuh kayaknya tadi pada nangis semua, kayak ya, berat banget buat ngelepas Pak Ardi itu tadi. Waduh. Tapi gini nak ya, mungkin Bapak sedikit menambahkan terkait pengangkatan Pak Ardi ini, kita tidak boleh artinya menghalangi. Memang bukan kewenangan kita anak ya. Itu adalah kebijakan pimpinan. Jadi kita sebagai tadi katakan Pak Ardi sebagai ASN, apalagi kita PNS ya, itu harus menerima keputusan dari pimpinan kita. Ya memang ada rasa berat, tapi demi pengembangan karir Pak Ardi sendiri juga Pak Ardi ya, Pak Ardi kita tidak boleh anak-anak ya. Dan itu Bapak budayakan di sini, siapapun yang mau maju silakan. Nah, sepanjang bahkan saya anjurkan teman-teman itu punya ambisi. Itu ambisi enggak? Apa ambisi itu? Ambisi itu tekad yang kuat untuk meraih atau mencapai sesuatu ya. Tentunya ambisi ini terkait dengan peluang atau kesempatan. Jadi kalau ada peluang silakan ambil peluang itu. Apa peluang yang bisa kita ambil? Silakan dimanfaatkan ya semaksimal mungkin ya. Dan hanya ke guru,
juga ke siswa seperti itu juga sama. Apalagi untuk kelas 12 menjelang ini kan banyak kesempatan penawaran-penawaran perguruan tinggi negeri dari politeknik ya, negeri dan sebagainya. Nah, itu silakan kalian manfaatkan, jangan dilepas begitu aja ya. Nah, ini ya, dan terserang meskipun Bapak harus mencari pengganti Pak Ardi ya, saya ikut merasa bangga dan bahagia gitu loh bisa mengatakan Pak Ardi sampai jadi kepala cabang dinas ya. Itu anak-anak ya boleh sedih karena ditinggal, tapi tidak boleh untuk menghalangi ya. Artinya saya menghalangi itu tidak boleh ya. Itu mungkin tambahan Bapak ya. Nah, tadi dari penjelasan dari Pak Ardi mengenai tentang non akademik yang ada di SMA Negeri 4 nih Pak, maupun dari akademiknya. Nah, prestasi terbesar apa nih yang pernah SMA 4 raih selama ini Pak? Yang Bapak ingat untuk prestasi yang akademik itu di tahun 2018 sekolah kita pernah meraih nih 10 besar ya rata-rata nilai UN untuk mata pelajaran yang IPA, kelompok IPA ya. Sekaltim, artinya kita bisa bersaing dengan kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kukar ya. Kita masuk 10 besar. Dan dari itu maka sekolah kita mendapatkan penghargaan ini berupa BOS kinerja tahun 2019 ya. Itu yang kita rupakan dalam bentuk pembelian tab. Jadi kita punya tab anak-anak ya. Kalau bagi yang tidak punya nanti tidak punya laptop atau mungkin HP-nya rusak misalnya pas ujian, bisa kita punya tab. Itu kita 150 lebih. Itu hasil dari kita meraih predikat 10 besar tadi ya, nilai rata-rata UN untuk jurusan IPA ya. Kemudian tadi yang untuk non akademik seperti olahraga ya, kita pernah tahun lalu itu untuk yang bola voli kan meraih juara yang putra ya di Longikis ya, juara bola voli antar pelajar ya. Nah, itu juara 1 ya untuk putranya. Kalau yang tingkat kabupaten kita sudah tidak terhitung ya, mungkin sudah berkali-kali. Tahun lalu kita yang kabupaten putri juara 1, putra juara 2 ya. Bahkan 2 tahun lalu itu kan putra putri kita juara 1 untuk bola voli level kabupaten antar pelajar ya. Sedangkan dari segi alumni, artinya lulusan kita, banggaan kita adalah sudah meluluskan ya salah satu alumni kita juga tahun 2018 Pak Ardi ya, yaitu Ananda Ripmana Grenaldi yang diterima di Akmil dan sekarang sudah menyelesaikan pendidikan ya, sehingga sekarang menjadi perwira pertama di lingkungan TNI Angkatan Darat. Itu adalah kebanggaan kita ya di sekolah ini. Di samping juga yang lain, ada juga yang di IPDN ya, seperti yang kemarin datang ke sekolah ya. Kemudian tadi kan Kak Dea yang duta pariwisata ya dan sebagainya. Jadi anak-anak sebenarnya untuk berprestasi itu kita tidak tergantung dari di mana kita berada, tapi tergantung dari bagaimana kemauan kita untuk mencapainya. Ya. Kalau sekolah memprogramkan dan kalian mengambil itu, ya manfaatkan itu, saya yakin semua prestasi itu tidak ada yang mustahil sepanjang kita memang berusaha untuk mencapainya. Itu sebagian yang saya Bapak sampaikan ya. Nah itu teman-teman, berarti banyak banget nih prestasi yang sudah SMA raih selama beberapa tahun ini. Bahkan tadi Bapaknya bilang mungkin sudah tidak terhitung tuh yang di kabupaten sudah berapa, saking banyaknya, saking seringnya ikut lomba. Jadi anak-anak SMA ini hebat-hebat ya Kak ya. Hebat-hebat banget, gurunya aja hebat-hebat begini kok ya, apalagi siswanya. Nah ini untuk Pak Ardi nih, boleh nggak nih Pak menceritakan sedikit nih sejarah SMA? Kan Bapak nih menjadi guru di sini sudah sejak 2004 ya Pak ya? Adalah Pak, dari 2004 sampai 2022 nih perkembangan SMA ini seperti apa Pak? Ya, mungkin untuk sedikit bahan wacana kita, artinya tadi ingatan kita. Yang pertama mungkin tahun 2004 itu seingat saya di sini itu masih ada 2 ruang, tiga ruang ya, dan di belakang ini masih semua hutan ya.
Jadi akar pohon itu segala itu dulu kalau siswa melanggar itu kalau cuma satu red tanah huruk itu dianggap biasa sama mereka. Jadi kalau kita memberi sanksi ke siswa dulu luar biasa, suruh cabut akar pohon itu. Jadi gotong royong dan sebagainya itu. Jadi sampai pada saat ini kalau kita lihat karena kalian tinggal menikmati nih ya kan, ya otomatis jauh sekali perkembangannya. Dari yang cuma 3 ruang sekarang sudah sampai 18 ruang, ini kan kelasnya saja 15 ya. 20 sekarang. 20 RKB ya. 20 RKB, belum lagi ditambah lab-labnya dan sebagainya. Dulu kantor aja di rumah dinasnya Pak Hadi, kantornya. Ya, setelah itu baru pindah kita ke kantor yang di depan sana. Cuma ada ya ruang kelas 3 itu aja yang di sebelah sana itu. 1, 2, 3 nih. Iya. Jadi itu aja dulu di tahun 2004 itu. Karena peralihan dari kita masih nitip di SD 010. Nah, pindah ke sini. Jadi kalau memang dilihat dari prestasi itulah mungkin Pak Ardi sempat merasa sedih ya kan, karena melihat mungkin dengan kondisi sekarang ini perkembangannya alhamdulillah ya kan, sekolah kita sudah bisa benar-benar maju ya, termasuk Bang Muhib kan, kemudian Bang Wahyudin, itu kan semua alumni sini sudah tahu persis bagaimana. Cuma mereka ini bukan angkatan pertama yang merasakan betul itu angkatan pertama, angkatan kedua sampai angkatan ketiga itu yang mereka merasakan benar itu. Kalau seperti Mas Wahyudin ini ibaratnya sudah ada mengalami perubahan perkembangan lah. Ya artinya tadi kalau Pak Ardi ini dikenang, kalau ditanya dengan teman-temanmu yang sudah alumni itu pasti ditanya itu Pak Ardi itu masih di situ kah? Kan pasti begitu. Iya Pak, betul. Nah kan pasti begitu. Dan Pak Ardi itu masih kesiswaan kah? Pasti begitu. Ya karena dari dulu ya saya juga merasa bangga dan senang memang untuk artinya tadi membawa nama sekolah kita itu bisa maju seperti ini. Artinya tadi harapan-harapan itulah yang mungkin ya terakhir kali saya sampaikan ke teman-teman kalian dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga begitu, supaya bisa paling tidak ya tetap meningkatkan lah, supaya bisa kita dapat nanti penerusnya. Jadi karena insya Allah juga Pak Hadi tidak mungkin kan di sini terus mau menjadi kepala sekolah, mungkin juga mau pindah ke SMA 1 atau kemana ya kan. Ya harapan kita itu nanti pengganti Pak Hadi juga sama punya dedikasi dan motivasi untuk mempermaju sekolah itu ada gitu loh. Jangan dibiarkan jalan di tempat. Ya ada perubahan-perubahan lah, terobosan-terobosan yang mungkin bisa dibuat oleh kepala sekolah nanti pengganti Pak Hadi, seumpamanya Pak Hadi berpindah dari sini. Tapi ya syukur kalau semuanya 2-3 tahun Pak Hadi masih di sini bisa membantu untuk artinya perkembangan sekolah kita gitu. Karena Pak Hadi ini orangnya memang ya saya akui memang orangnya tidak bisa diam untuk kemajuan sekolah. Jadi ya ide-ide beliau itu juga memang masih diperlukan tentunya seperti itu. Dan mungkin kalau kita hitung juga Pak Hadi ini termasuk kepala sekolah senior yang ada di Kabupaten Penajam tentunya seperti itu. Ya syukur dia berada di SMA Negeri 4. Artinya tadi dari kita lihat 2004 sampai 2023 ya kan, artinya tadi ada perubahan-perubahan walaupun baru 3 kepala sekolah yang menduduki di SMA Negeri 4, tapi kan ada perubahan-perubahan ya tentunya seperti yang dibuat terobosan Pak Hadi pada saat ini ya kan, tentunya seperti itu ya, menjadi sekolah SMA 4 ini menjadi sekolah satu-satunya sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Penajam. Ya itu termasuk kebanggaan kita juga. Kenapa? Karena tidak semua sekolah bisa seperti itu. Nah otomatis kan harus didukung juga dong dengan siswanya nanti yang mempunyai kompeten ya, paling tidak bisa diterima di perguruan tinggi yang lebih banyak lah, jangan hanya berapa persen dari jumlah siswa yang diluluskan kemudian dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Harapan kita ya berapa kuotanya, kalau memang masih SMA 4 itu masih akreditasinya A, otomatis kan masih berapa persen Pak Hadi yang bisa diterima di perguruan tinggi? Kalau yang jalur SNPTN itu 40%, Pak. 40% ya. Harapan kita 40% itu dari jumlah siswa itu bisa diterima gitu kan. Harapan kita. Karena itulah output kita yang seperti yang saya katakan tadi. Baik dia prestasinya di non akademik maupun akademik, itulah outputnya gitu loh. Itulah output sekolah SMA Negeri 4 yang bisa diakui oleh masyarakat, terutama mungkin ya yang banyaknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya di bidang-bidang yang lain juga harus, seperti ada yang masuk TNI, Polri ya kan, selain daripada itu. Tapi kan yang paling penting ya dilihat dari dari berapa banyak lulusan kita yang bisa diterima di perguruan tinggi. Nah harapan-harapan itulah mungkin yang bisa menjadi kebanggaan SMA Negeri 4. Ini tuh sih ada perubahan-perubahan tentunya. Kalau dulu kan cuma paling 2-3 yang bisa diterima, akhirnya sekarang sampai 10 ya kan, lumayan. Berarti ada perubahan toh.
ya paling tidak jangan mundur lah kan gitu. Berarti sudah banyak banget perubahan yang ada di SMA Negeri 4. Biasa. Dari struktur bangunan juga udah berubah banget. Bangunan berubah, cara pendidikan juga mungkin sudah ada perubahan pendidikan. Jelas berubahnya jumlah bangunan dengan jumlah siswa tentunya. Kalau dulu jumlah siswa itu paling kita terima 3 kelas, 2 kelas. Ya syukur-syukur ini ada wacana Bapak Kepala Sekolah katanya untuk menambah rombol kelas kita lagi. Waduh. Ditambah. Jadi kalau mau menjadi sekolah besar memang harus berani untuk membuka artinya tadi kelas lagi ya mudah-mudahan di tahun depan ini bisa nggak 5 lagi tapi 6. Tapi saran saya Pak Hadi mungkin ya jangan tambah 1 Pak, tambah 2 lah Pak di tahun inilah ya, karena kalau tambah 2 kan mungkin pemikiran saya sempat kemarin itu bincang-bincang dengan teman-teman ya, mungkin yang mata pelajaran yang mungkin mengampuh 2 mata pelajaran itu tidak menggantung. Tapi kalau dia 1 itu nanti justru menggantung yang yang 1 mata pelajaran bisa jadi seperti itu Pak Hadi. Tapi ya mungkin Pak Hadi bisa nanti mungkin bisa mengevaluasi melihat kondisi yang ada ya, syukur-syukur bisa nambah 1 lah nggak apa-apa. Iya. Ya itu sih harapannya. Jadi supaya sekolah kita itu betul-betul ada perubahan. Artinya tadi dari tahun 2000 berapa Pak Hadi Pak? Menjabat di sini Pak tahun 2015. Nah, 2015 kan. Nah, berarti dengan jumlah sekarang ini udah berapa kali kenaikan? Kalau nggak salah dulu cuma terima 4 Pak Adi ya, 4 kelas. Nah, 2 tahun kalau nggak salah itu terima kita 4 kelas terus. Setelah itu baru naik lagi menjadi 5 kelas. Ya syukur Pak Hadi ini belum pindah nanti menambah lagi rombolnya jadi 6 atau 7 kelas. Ya sehingga sekolah kita nanti bisa sampai 900 atau 800 siswa kan. Jadi sekolah kalau memang mau besar ya harus didopang dengan jumlah siswa yang banyak juga tentunya seperti itu. Wah itulah teman-teman perubahan-perubahan dari SMA nih yang dari zaman 2004 sampai sekarang 2023 dan perubahan terbesar itu menjadi SMA penggerak ya Pak ya. Nah bagaimana cara Pak Hadi menjadikan SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara ini menjadi SMA penggerak? Betul sekali Pak, karena di luar sana juga kan banyak sekali SMA nih, tapi mereka belum bisa menjadi sekolah penggerak nih. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, untuk menjadi sekolah penggerak ini ada ceritanya anak-anak ya. Ini sebenarnya Bapak ini tahun yang kedua itu baru berhasil. Jadi tahun pertama itu jadi gini, untuk tahapan jadi sekolah penggerak itu yang diseleksi adalah kepala sekolahnya. Itu yang perlu kalian ketahui anak-anak ya. Lain dengan guru penggerak. Kalau guru penggerak yang bersangkutan itu yang diseleksi, guru yang bersangkutan. Nah, untuk seleksi jadi sekolah penggerak itu kepala sekolah harus mengikuti dua tahapan tes. Tahap pertama adalah seleksi administrasi ya, mengisi esai, kemudian surat pernyataan segala ya. Nah itu kalau lolos katakanlah berkas ya, berkas lolos. Kemudian seleksi kedua adalah seleksi praktek mengajar, kemudian tanya jawab dan wawancara. Nah di seleksi pertama itu pada tahap pertama Bapak berhasil ya lolos. Kemudian di tahap kedua itu gagal, artinya tidak lolos ya. Cuma Bapak tidak putus asa. Jadi gini, kunci pertama sebenarnya untuk menjadi sekolah penggerak itu adalah adanya kemauan ya. Kemauan dan kepercayaan ya, keyakinan diri dari kepala sekolah untuk mengikuti seleksi itu. Jadi kita harus yakin dulu, yakin bahwa kita ini bisa ya, dan memang punya kemauan. Jadi tujuan Bapak untuk kenapa kita harus ikut sekolah penggerak ini adalah memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Juga Bapak sudah melihat bagaimana konsep sekolah penggerak itu dari aturan yang ada ya. Itu ada 5 intervensi dari pemerintah yang semuanya adalah bagus. Jadi Bapak tidak putus asa. Setelah gagal di tahun pertama itu Bapak ikut lagi ya, dengan tujuan untuk menjadikan sekolah ini agar tidak ketinggalan zaman ya, mengikuti perkembangan ya. Dan alhamdulillah pada tahun kedua itu akhirnya berbekal pengalaman kegagalan di tahun pertama itu sudah jadikan pelajaran ya, Bapak perbaiki apa yang faktor apa penyebab kegagalan itu, dan akhirnya di seleksi tahun kedua itu bisa berhasil. Jadi sekolah kita adalah sekolah yang di angkatan kedua di Kaltim itu hanya ada 3 SMA yang lolos sekolah penggerak.
Jadi SMA Negeri 4 PPU, kedua adalah SMA Negeri 1 Berau, dan yang ketiga adalah SMA Asisi Samarinda. Kita ikut ya senang ya, karena kita bisa mengikuti sekolah penggerak. Jadi itu ceritanya ya, suka dukanya. Tentu tadi dengan perjuangan yang tidak cukup sekali, tapi harus 2 kali Bapak bisa menjadikan sekolah ini sebagai sekolah penggerak ya. Itu sejarahnya. Oke teman-teman, jadi kepala sekolah kita ini bukan kepala sekolah yang cepat putus asa ya. Gagal di tahap pertama tapi tetap semangat nih untuk melanjutkan di tahap kedua, dan alhamdulillah berhasil Pak ya. Iya, alhamdulillah. Suatu kebanggaan sih saya menjadi siswa SMA Negeri 4 ini. Oh, SMA-nya udah menjadi sekolah penggerak ya Kak ya. Nah, ini ke Pak Ardi lagi nih. Nah, selain menjadi wakil kesiswaan, Bapak Ardi ini juga menjadi pembina OSIS ya Pak ya? Ya, siap. Oke, ini ke Pak Ardi lagi nih Pak ya. Selain menjadi wakil kesiswaan, Bapak Ardi ini juga teman-teman merupakan pembina OSIS SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Nah Pak, suka dukanya menjadi pembina OSIS ini apa aja sih Pak? Boleh diceritain Pak? Sukanya atau dukanya nih? Dua-duanya Pak. Oh gitu. Oke, kita mulai dulu dari sukanya artinya tadi banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan OSIS ya, artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sukanya itu adalah ketika kita berhasil menyelesaikan misi, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan atau OSIS tadi, ya itulah suatu kebanggaan kita, dan kita itu merasa puas walaupun banyak intervensi dari luar sana, artinya dari Bapak Ibu guru, kenapa tidak seperti ini. Itulah namanya pekerjaan. Yang penting kita tetap mensukseskan kegiatan itu, dan ada hasil yang didapatkan walaupun tidak maksimal tapi berhasil kan gitu. Maksudnya itu capaiannya belum maksimal gitu kan. Karena ya capaian maksimal itu untuk manusia ukurannya itu susah. Ya kan? Pasti ada kekurangannya. Jadi itulah sukanya. Kemudian dukanya ya sama lagi, kembali disampaikan ke Pak Hadi tadi, kepala sekolah, bahwa ketika kita merasakan dukanya itu ketika ada intervensi dan menghalangi kegiatan itu sehingga tidak lancarnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita programkan, yang sudah kita mau laksanakan, tentunya seperti itu. Ya kalau menurut saya sih ya duka itu fleksibel kalau menurut saya. Ya artinya tadi ya bisa dikatakan duka ya kalau memang merasa kita di bawah dari kemampuan kita dan memang itu sudah tidak berhasil untuk kita. Tapi kalau yang sukanya, saya rasa lebih banyak sukanya ya kan daripada dukanya, karena itu adalah termasuk sesuatu kebanggaan kita, apalagi Bapak sebagai pembina OSIS kesiswaan dan sekaligus menjadi pembina OSIS. Tentunya kebanggaan itulah ketika saya bisa mengarahkan dari pengurus OSIS untuk melaksanakan dan mensukseskan sebuah kegiatan. Nah, jadi itulah mungkin banyak sukanya daripada dukanya. Tentunya seperti itu. Kalau dukanya insya Allah hampir-hampir bisa dikatakan tidak ada dukanya. Alhamdulillah. Ya, yang banyak itu sukanya. Kenapa? Ketika diberikan sesuatu tadi, tugas oleh kepala sekolah, dan bisa kita laksanakan dengan sukses walaupun belum maksimal. Tentunya seperti itu. Aduh, habis ini siapa lagi yang jadi pembina OSIS nih? Aduh, saya sampai nangis. Pak Ardi sudah ada. Sudah ada Pak. Sudah disiapin berarti. Aduh, cuma boleh dibocorin Pak? Tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi OSIS belum tahu nih pembina selanjutnya siapa. Waduh. Ini bertanya-tanya siapa ya pembina kita ini. Apalagi Pak Ardi ini pembina sekbid saya. Ini pembina sekbid saya nanti siapa? Sangat otomatis sedih. Pasti diganti. Sangat sedih nih OSIS kehilangan pembina terbaiknya ini. Waduh. Nah, sekarang masuk di mungkin perbincangan terakhir nih. Harapan dan motivasi Bapak Kepala Sekolah untuk siswa yang ada di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara ini, Pak. Baik ya. Jadi untuk harapan Bapak pada kalian semua ya, anak-anakku yang Mbak sayangi, dalam hidup ini selalulah punya harapan ya, punya harapan artinya punya sesuatu yang ingin kita kejar ya, atau katakanlah cita-cita lah, seperti itu ya. Karena kalau kita tidak punya cita-cita itu seperti orang yang mati gitu ya, nggak tahu apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita raih ya.
Nah, dan setelah punya cita-cita, kejarlah cita-citamu itu. Ya. Itu yang sering Bapak sampaikan dimanapun pada anak-anak ya. Dan untuk mencapai suatu itu memang perlu perjuangan. Bapak punya itu yang Bapak tulis di ruang meeting tuh ya. Bahwa cita-cita dan prestasi itu dapat diraih dengan 3 hal. Apa itu? Pertama adalah harus punya kemauan yang kuat, ya. Punya motivasi yang kuat, ya. Yang kedua adalah apa? Usaha yang keras. Jadi setelah kita punya motivasi, punya kemauan, ya, itu harus dibuktikan dengan usaha yang keras untuk mencapainya, ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan itu, ya, tentu perlu perjuangan yang keras, ya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah harus siap untuk berkorban atau pengorbanan, karena semua itu pasti perlu pengorbanan. Betul, ya. Misalkan kalian ini jadi atlet, ya, tadi kan atlet apa? Atlet olahraga atau atlet yang lain, ya, pasti harus punya tadi kemauan dulu, kemauan, kemudian ada usaha yang keras untuk mencapainya, mau berlatih ya secara rutin, ya. Dan pengorbanan, ya, harus siap korban waktu, korban tenaga, ya, mungkin korban juga biaya untuk membeli peralatan, untuk membeli lain-lain, ya. Itu sudah hukumnya seperti itu, ya. Jadi punyalah harapan atau cita-cita ya, dan kejarlah tadi dengan 3 cara itu. Kemudian kalau apa tadi? Harapan dan apa? Motivasi. Ya, tadi motivasi ya. Motivasi ini sebenarnya itu adalah ada dua motivasi ini. Motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri dan motivasi ekstrinsik. Itu yang motivasi yang dari luar. Dari yang paling bagus itu adalah kalau kita sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Artinya seseorang itu yang punya motivasi intrinsik yang kuat, dia tanpa disuruh pun, tanpa diperintah, tanpa diberi instruksi, dia sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Contoh gampangnya misalnya kalian, kalau kalian itu punya motivasi yang kuat, memang niat belajar di sekolah, maka tanpa guru memberi instruksi, tanpa guru memberi perintah, saya yakin kalian akan belajar, ya. Apalagi diperintah oleh gurunya, tambah lebih semangat lagi karena ada merasa dan memperhatikan, ya. Jadi itu pesan Bapak untuk motivasi adalah pertama harus usahakan punya motivasi dari dalam dulu, dari dalam diri sendiri dulu, ya. Nah setelah itu motivasi dari luar ini sekiranya hanya menambah aja, memperkuat motivasi yang sudah ada dalam diri kalian. Di sini Bapak sering membuat motivasi itu, kadang Bapak tuliskan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bisa kalian lihat, itu adalah diantara pemikiran Bapak ya. Lihat di situ banyak kan contoh yang Bapak tempel kan, misalnya contoh itu ada yang dari perkataan Thomas Alva Edison kan, misalkan sukses itu adalah apa? 1% bakat dan sisanya 90% adalah apa? Usaha keras. Jadi bakat pun itu hanya dikatakan oleh Thomas Alva Edison ya, hanya menyumbang 1% aja untuk keberhasilan seorang. Tapi yang paling besar apa yang itu adalah usaha keras ya, atau kerja keras ya. Itu adalah kan contoh motivasi. Jadi kalau kalian ingin tahu motivasi-motivasi yang bisa Bapak sampaikan, silakan aja lihat tulisan-tulisan yang ada di sekolah ini ya. Itu adalah cara Bapak untuk memberikan motivasi kepada. Ada lagi tuh yang bagus juga di ruang meeting tuh ya. You can make an omelet without breaking egg. Kalian tidak bisa membuat, atau ada yang tahu nggak artinya kalian? Tidak bisa memecahkan telur. Kalian tidak bisa membuat apa omelet tuh? Dadar telur ya, telur. Tanpa memecahkan cangkangnya. Without breaking egg karena artinya apa di sini? Kalian tahu dadar telur kan? Itu enak enggak? Enak. Nah, dari mana cara kita buat? Dari mana itu dibuat? Ya dari telur kan? Iya, dari telur ya, Pak. Telur kan? Telurnya dipecahkan. Cuma bisa enggak kalian buat dadar telur tanpa memecahkan cangkangnya, kulitnya itu? Enggak bisa. Tidak bisa. Maknanya apa di sini? Jadi sebenarnya manusia itu semua adalah punya potensi, ya, semua punya potensi.
Hanya nanti kita yang ada yang bisa menggali potensi sendiri, ada yang perlu bantuan orang lain ya. Punya potensi, tapi ada penghalang gitu loh. Penghalang yang membuat dia itu tidak bisa mengekspresikan, mengubah potensi itu menjadi satu keberhasilan. Nah itu. Nah, bagaimana caranya agar potensi itu dapat dirubah menjadi satu keberhasilan, satu prestasi? Hilangkan dulu penghalangnya nih. Apa penghalangnya? Misalkan rasa malas. Mungkin tidak percaya diri, ya, tidak peduli, tidak mau berusaha. Nah, itu adalah mungkin ada rasa kesombongan. Tadi kan, ya kesombongan. Itu adalah penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk berprestasi. Sehingga Sehingga potensi yang dalam diri mereka itu tidak keluar, tidak dapat dirubah menjadi suatu prestasi. Nah, itu karena penghalang dalam diri mereka tidak ditemukan dan tidak dihilangkan. Ya, mesti seperti itu. Itu sangat mendalamkan artinya kan. Nah, contoh motivasi mungkin tadi yang bisa saya sampaikan. Semua manusia punya potensi, hanya bagaimana cara dia bisa mengolah potensi itu menjadi suatu keberhasilan. Tentunya harus menghilangkan dulu penghalangnya. Apa yang menghalangi dia sampai nggak jadi berhasil? Ya. Nah, kadang itu perlu bantuan orang lain juga bisa, seperti mungkin guru atau temannya atau orang tua ya. Ya kadang-kadang kan nggak sadar mungkin karena terbawa oleh ya kesibukan main HP ya, sehingga lupa dengan potensi yang ada pada diri kalian. Jadi itu ya untuk motivasi, sebenarnya banyak yang bisa dijadikan motivasi ya. Tapi yang paling bagus harus punya motivasi intrinsik dulu, motivasi dari dalam diri sendiri dulu. Betul. Ya, kita ini hanya menambah motivasi yang sudah ada dalam diri kalian. Karena kalau sudah punya motivasi yang kuat, itu enak kita mengarahkannya itu loh, ya mengarahkannya. Saya kira itu jawaban Bapak ya untuk harapan dan motivasi tadi ya. Motivasi harus selalu ya punya motivasi intrinsik. Ya, lagi. Nah, jika itu motivasi dan harapan dari Pak Hadi, maka kita dengarkan selanjutnya motivasi dan harapan dari Pak Ardi. Baiklah. Untuk harapan dan motivasi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tentunya itu memang yang perlu mendasar untuk kita. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa ya motivasi yang pertama yang kita bangun itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri tentunya, atau bahasanya tadi intrinsik ya. Jadi memang perlu namanya motivasi, karena motivasi itu juga nanti akan mengarah kepada penyampaian Pak Kepala Sekolah tadi adalah mempunyai ambisi yang muncul di dalam diri kita untuk berbuat sesuatu. Nah, artinya tadi harapan yang juga ingin saya amanahkan kepada siswa SMA Negeri 4 tentunya ya harapan-harapan itulah yang nanti muncul. Harapan dari dirinya itu sudah punya wacana. Saya itu masuk ke SMA Negeri 4 itu sudah punya wacana, saya itu harus mau jadi apa. Nah, sehingga itu dijadikan motivasi terhadap dirinya gitu loh. Mau masuk ke perguruan tinggi, mungkin mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, ya itu harus mempunyai motivasi ya. Karena motivasi itulah nanti yang bisa membuat kita bertahan untuk tetap belajar, ya kan, untuk meraih sesuatu. Dan memang itu perlu proses gitu loh, ya. Tidak bisa akan muncul semerta-merta muncul seperti itu saja motivasi itu, ya. Karena kalau tidak bisa kita biasa latih, bahasanya itu seperti contoh Bapak Kepala Sekolah kita ini orangnya tidak gampang menyerah, ya kan. Artinya tadi apa tekadnya yang ingin dilaksanakan ya harus tercapai baru dia bisa merasa puas. Ya semua sebenarnya bagus motivasi itu, dan itu yang perlu kita contoh ya. Ya alhamdulillah kita mempunyai seorang kepala sekolah seperti ini. Artinya tadi punya motivasi dan dedikasi kerja yang cukup tinggi untuk pembangunan sekolah kita. Nah, untuk kemajuan kita juga semua sebagai warga sekolah SMA Negeri 4 ini. Karena apabila
pimpinan kita atau kepala kita itu ibaratnya tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk maju, otomatis pasti nanti akan mempengaruhi ke bawahnya kan seperti itu. Ya terutama mungkin ya seperti kita ini siswa SMA Negeri 4 ya kan, tidak punya motivasi yang tinggi. Ya punya sih motivasi, namanya semua orang punya motivasi kan, tapi ada namanya motivasi yang tinggi, tetap mau berjuang, tetap mau berusaha dan tidak gampang untuk menyerah, dan itu memang perlu dilatih gitu loh ya. Jadi ini mungkin harapan-harapan mungkin yang Bapak inginkan terhadap siswa SMA Negeri 4 tentunya seperti itu. Ini tuh sih nggak cukup, nggak panjang lebar karena sudah cukup tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang motivasi itu. Oke, terima kasih Pak Hadi dan Pak Ardi untuk motivasinya. Banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Hadi dan Pak Ardi. Apalagi motivasinya tadi tuh sangat bermakna banget. Betul sekali Kak Irul. Banyak deh pelajaran hari ini. Podcast hari ini sudah aduh berat banget ini. Berat banget. Oh iya, ini Pak Ardi kapan ya Pak pindahnya ke sananya? Ya boleh langsung. Iya, insya Allah sih nak untuk ini sudah ada saya undangan untuk dari Kacapdin untuk rapat besok di provinsi. Cuma ya sementara saya masih belum bisa meninggalkan karena di sini masih ada kesempatan ya diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk masih mengenang terus teman-teman yang lain sambil berjalan gitu kan. Yang jelas insya Allah mungkin Bapak Rabu sudah ada melakukan perjalanan ke sana, cuma pengen nyambangi dulu ya kan, melihat dulu kondisinya ya, walaupun tadi masalah kedinasan sudah masuk ke saya, tapi kan ada PLT-nya di sana, jadi mereka lah yang mengatur masih di sana. Jadi Bapak belum berani juga untuk tidak menyelesaikan, mungkin ada tugas-tugas saya yang nanti harus saya selesaikan, mungkin terutama mungkin ada siswa yang masih mau remedi, kemudian ya artinya tadi tugas saya lah, dan saya akan memberikan pesan-pesan ke wali kelas mungkin kalau memang sudah mengumpulkan ini tolong untuk diberi nilai aja atau seperti apa, karena sudah tugas-tugas itu juga saya berikan ke teman-teman gitu. Jadi insya Allah sih hari Rabu untuk ininya ke pasirnya, tapi insya Allah mungkin ya masih tetap pulang pergi dulu lah, enggak apa-apa lah meluangkan waktu untuk pulang pergi. Karena kan enggak juga seperti sekolah nih harus jam 8 harus setengah 8 harus ada di dalam kelas gitu. Kalau di sana kan mungkin ya jam 9 atau mungkin ada undangan rapat di mana kan ya artinya Bapak bisa langsung menuju lokasi atau bagaimana. Cuma memang sih kondisi geografisnya pasir ya mungkin cukup menantang lah bagi saya karena memang jauh sekali jaraknya. Jadi itu mungkin, dan juga besok masih ada undangan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa sambut bisa kenang tadi untuk Bapak mungkin ya kan dengan teman-teman dengan komite. Ya alhamdulillah saya dapat undangan, ya otomatis saya harus menghadiri itu dulu. Nanti biar untuk dinas luarnya mungkin nanti kita bisa dedikasikan ke teman-teman yang lain mungkin kegiatannya itu. Nah itu deh, sudah sampai sini dulu nih kayaknya perbincangannya sudah lumayan banyak. Banyak juga motivasi-motivasi yang sudah bisa kita ambil, teman-teman ambil di luar sana. Gak cuma saya tapi teman-teman juga bisa mengambil motivasi-motivasi. Sekian podcast kali ini bersama Pak Hadi dan Pak Ardi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk podcast bersama kami. Semoga terima kasih. Kita yang terima kasih nih. Semoga yang Bapak Hadi dan Bapak Ardi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana mengenai tugas Pak Ardi yang sekarang. Mungkin itulah podcast kita hari ini. See you in the next video. Dadah. Assalamualaikum.